Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhajir Eka Purnama, mahasiswa BINUS Online, jurusan Teknik Industri. Hari ini tanggal 14 Februari 2025, saya ingin mempresentasikan tentang peran pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama dalam menciptakan perdamaian dan keadilan di kalangan generasi muda. Penting bagi kita bersama-sama untuk membangun generasi berakhlak dan berkualitas. Di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama itu peran pendidikan dalam membentuk karakter. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter untuk generasi muda. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama tentu memiliki kekuatan yang besar dalam mengembangkan karakter yang adil, penuh kasih, dan damai. Yang kedua, tantangan sosial di kalangan kita pada era globalisasi dan kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini, generasi muda rentan dihadapkan pada berbagai pengaruh yang negatif, seperti konflik sosial, ketidakadilan, dan kekerasan di lingkungan sekitar ataupun di sekolah tempat mereka belajar. Dalam konteks ini, tentu peran pendidikan sangat-sangat berpengaruh untuk membentengi mereka. Mengapa pendidikan itu penting? Pendidikan karakter itu penting. Tanpa pendidikan karakter, generasi muda itu beresiko kehilangan arah. Arah tujuannya hilang dalam menilai apa yang benar dan salah, serta nilai-nilai moral yang penting untuk hidup harmonis di tengah masyarakat yang plural. Bagi kita sebagai orang dewasa untuk terus mengingatkan pada generasi muda apa sih pentingnya untuk pendidikan karakter ini. Yang pertama, mereka dari kecil belajar tentang apa itu karakter, karakter yang baik atau buruk untuk mempersiapkan di saat mereka tumbuh dewasa. Terus ada rumusan masalah yang kita hadapi saat ini. Bagaimana peran pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama dalam membentuk perilaku generasi muda yang damai dan adil? Nah, apa sih peran pendidikan karakter ini? Yang pertama itu bagaimana cara membentuk perilaku generasi yang adil, damai? Yang pertama ada sekolah, yang kedua pendidikan di rumah, yang ketiga ada lingkungan. Apa saja tantangan? Yang kedua itu apa tantangan yang kita hadapi, yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis agama di kalangan generasi muda. Banyak tantangannya apa yang mereka hadapi saat ini, yaitu teknologi, habis itu ada lingkungan sekitar, itu sangat-sangat berpengaruh. Terus, bagaimana mengoptimalkan penerapan nilai-nilai agama dalam pendidikan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian. Nah, ini paling penting di sekolah, apalagi buat anak-anak yang sekolah umum. Pagi sekolah umum, malamnya mereka bisa belajar tentang agama untuk membentengi apa yang mana yang benar, yang salah. Tentu ini juga sangat perlu dukungan ataupun dorongan daripada orang tua masing-masing untuk membentuk karakter anaknya tersebut. Terus kita melihat di hasil temuan di lapangan banyak hal yang kita lihat, sama banyak lembaga pendidikan yang sudah mulai mengintegrasikan pendidikan agama dalam kurikulum. Namun, masih belum sempurna, belum efektif dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian dan keadilan. Apalagi di negeri tempat saya tinggal ini, yaitu negeri Arab. Mungkin agama itu baik, tapi mereka mengajarkan tentang bagaimana untuk tidak bully, sama seperti ini juga. Yang kedua,
Generasi muda yang dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai agama lebih cenderung untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mengedepankan toleransi. Nah, ini paling penting nih. Karena nilai-nilai agama itu pertama akhlak yang mulia, yang kedua membentengi mereka dari perbuatan yang tidak baik, terus yang ketiga mereka cenderung untuk melakukan tindakan yang positif daripada negatif. Temuan yang ketiga itu ada perbedaan agama dan budaya seringkali menimbulkan tantangan dalam implementasi pendidikan karakter. Namun, bukan berarti tidak ada peluang atau ruang untuk dialog antar umat beragama dan memahami yang lebih dalam tentang kedamaian. Banyak kita lihat saat ini yaitu perbedaan agama ada terjadi timpang siur antara yang benar dan salah. Tetapi yang saya hadapi saat ini yang ada di tempat saya tinggal saat ini yaitu di Timur Tengah, bahwa pendidikan agama itu perbedaan agama itu tidak terlalu signifikan. Yang penting itu yaitu toleransi, di mana setiap Muslim paham tentang agama non-Muslim dan begitu juga non-Muslim mengerti tentang agama Muslim. Temuan keempat itu pengaruh media sosial yang negatif kadang-kadang mengganggu upaya pendidikan karakter yang berbasis agama karena seringkali menampilkan kekerasan dan ketidakadilan. Nah, ini media yang perlu kita batasi buat anak-anak yang masih muda untuk tidak terlalu sering menonton film YouTube ataupun lain-lainnya karena ini sebenarnya media sosial ini bisa dua posisi yang saling bertimpang siur. Ada posisi baik, ada posisi buruk. Tapi yang kebanyakan itu tentang negatif. Yang saya perhatikan itu negatif lebih banyak daripada positif. Kecuali kita fokus kepada apa namanya tentang agama saja, tidak ada tentang duniawi. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter itu yang pertama itu faktor insting atau naluri. Naluri anak kita bentuk dari kecil. Yang mana benar, salah, ini benar, ini salah, ataupun eh, dia paham apa yang kita sampaikan. Yang kedua, adat atau kebiasaan lingkungan. Kalau dilihat dari sini tentang adat itu sangat sangat penting ya. Apalagi lingkungan itu akan apa dibilangnya akan menyatu ya akan melengket di dalam hati mereka itu apa yang perlu mereka kerjakan dan tidak dikerjakan. Kadang-kadang adat ini juga bisa membuat konflik antara satu daerah ke daerah yang lain, di mana daerah satu ini adatnya seperti ini dan daerah lain adat seperti ini. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk mengajarkan tentang perbedaan adat itu bukan berarti kita harus sama, bukan berarti kita harus apa namanya harus ambil apa namanya itu dibilangnya konflik ya kan. Adat itu penting karena tanpa adat pun juga kita tidak mengerti apa yang kita dilakukan oleh orang tua kita terlebih dahulu. Yang ketiga itu keturunan. Nah, keturunan itu bagaimana orang tua itu bisa menunjukkan eh, tentang bagaimana ya menunjukkan tentang perilaku kehidupan sehari-harinya. Terus lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar juga sangat-sangat penting tentang pengaruh ya, sangat mempengaruhi pendidikan karakter untuk anak-anak. Terus tujuan daripada pendidikan karakter itu ada beberapa tujuan dari pendidikan karakter itu diantaranya itu yang satu tuh membangun moral dan etika, yang kedua menciptakan individu yang bertanggung jawab, yang ketiga mengembangkan toleransi, terus yang keempat meningkatkan keterampilan sosial. Nah, di sini apa itu membangun moral dan etika? Di sini pendidikan karakter itu sangat-sangat penting di usia dini karena mereka akan menangkap, akan menyimpan informasi di kepala mereka, ini benar, ini salah. Kadang-kadang dari kecil kita harus mengajarkan mereka bagaimana untuk mereka berpikir positif.
terus menciptakan individu yang bertanggung jawab. Nah, di sini karakter juga bisa menciptakan individu yang bertanggung jawab ini. Jadi dengan adanya karakter, mereka tahu ini, oh saya harus bertanggung jawab tentang ini, tentang itu. Terus mengembangkan toleransi. Nah, di sini tadi seperti yang telah kita sebutkan terlebih dahulu sebelumnya itu tentang adat. Nah, di sini juga toleransi tentang adat. Kita paham ini adat itu, berbeda adat, berbeda agama, bukan berarti kita harus konflik untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus ada meningkatkan keterampilan sosial. Nah, di sini saya beri contoh apa ya, untuk keterampilan sosial itu mereka paham, mereka mengerti tentang perbedaan agama, adat, saudara itu bisa menjadi apa namanya, pengetahuan khusus buat mereka. Terus ada meningkatkan kemandirian. Nah, di sini juga penting nih untuk supaya dia hidup mandiri, supaya dia tahu ini yang mana benar atau salahnya tuh ya. Habis itu yang solusi yang ditawarkan itu ada satu, integrasi nilai-nilai agama dalam kurikulum. Kita harus memasukkan pendidikan karakter berbasis agama dalam setiap mata pelajaran untuk memastikan bahwa nilai-nilai perdamaian dan keadilan tercermin dalam seluruh proses belajar mengajar. Di sini penting nih bagi sekolah untuk memasukkan pendidikan karakter, baik itu agama, apa itu Pancasila, habis itu PKN, PPKN. Nah, itu sangat penting karena di dalam pelajaran tersebut kita akan belajar tentang pentingnya agama, pentingnya adat istiadat, pentingnya juga apa namanya, perilaku yang positif atau yang negatif. Terus pelatihan bagi pengajar. Nah, di sini kita harus memberikan pelatihan khusus kepada pengajar tentang bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pengajaran karakter dan bagaimana cara mengelola perbedaan di kalangan siswa. Nah, di sini penting bagi seorang pengajar untuk mengerti bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini apabila ada terjadi konflik antara anak pertama dengan anak yang kedua berdiri, terus bagaimana seorang pengajar itu atau guru mengerti untuk cara menyampaikan yang benar tentang perbedaan tersebut. Terus penguatan pendidikan di luar sekolah. Nah, ini penting sekali nih. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis pada nilai-nilai agama dan toleransi dalam mengembangkan kemampuan generasi muda untuk bekerja sama dan menyelesaikan konflik. Nah, di sini penting untuk apa namanya, kegiatan ekstrakurikuler seperti pengajian di sore hari, pagi kita belajar, terus sore harinya mengaji, habis itu kegiatan seperti ekstrakurikulernya seperti olahraga dan lain-lainnya. Tujuannya itu untuk apa ya? Untuk mengembangkan ya kemampuan generasi di masa depan, generasi muda di masa depan ya. Karena anak-anak perlu untuk diasah otaknya supaya mengerti, supaya dia paham, supaya dia juga lebih apa namanya, mandiri untuk mengembangkan apa yang dia miliki tentang kecerdasannya. Terus kolaborasi antar agama. Ini di mana mendorong dialog antar umat beragama di sekolah dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang perdamaian, toleransi, keadilan sosial. Nah, di sini perlu kolaborasi antar agama, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, di tempat saya tinggal saat ini itu beragam agama. Di sini ada Islam, mayoritas Islam, terus ada Hindu dari India, ada Buddhis dari Cina, dan Kristen dari negara lain, di mana di sini itu sangat-sangat menghargai tentang agama. Apalagi di bulan Ramadan, ntar lagi masuk bulan Ramadan, Muslim itu bekerja hanya 5 jam per hari dan tolong dan dibantu oleh non-Muslim untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi non-Muslim pun juga mengerti tentang Muslim hari ini, contohnya Muslim puasa.
Jadi non-Muslim membantu semua kegiatan yang Muslim tidak bisa kerjakan. Apalagi kalau seandainya di musim panas, Muslim tidak sanggup keluar panas-panas, terus yang non-Muslim akan tolong untuk kerjakannya. Nah, di sini ada penutup kesimpulan daripada presentasi yang saya sampaikan sebelumnya itu, di mana nilai-nilai agama memiliki peran krusial dalam membentuk generasi muda yang peduli terhadap perdamaian dan keadilan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Nah, penting peran agama itu yang pertama itu setiap agama pasti menghargai tentang agama lain. Jadi dengan adanya agama di dalam hati mereka, mereka akan membentengi diri mereka, berusaha untuk membentengi diri mereka tentang hal-hal yang negatif. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin dikarenakan saya juga masih belajar ya tentang apa namanya presentasi yang benar, terus cara penyampaian yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.